Salam saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Apakah baik-baik saja atau tidak? Sebelum kita masuk dalam renungan kita pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Saya antar. Ya Bapa yang baik, Engkau Maha Kasih dan Maha Mulia Tuhan, kami mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu kembali. Kiranya melalui firman-Mu kami dapat menjadi lebih bertumbuh lagi. Di dalam nama-Mu kami ucap syukur selalu. Haleluya, amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ayat bacaan kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus ayat pasal 12 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan bacakan untuk kita semua. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 10. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun lampau, entah di dalam tubuh atau tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengarkan kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitung kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggalkan karena pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa itu, maka aku diberikan suatu duri di dalam dagingku, yaitu orang utusan iblis, untuk menggoncang aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlihatlah supaya aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam suka, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan. Tema kita saat ini adalah pada di ayat terakhir. Jika aku lemah, maka aku kuat. Melalui 2 Korintus 12 ayatnya yang 1 sampai dengan yang ke-10, saya menjadi teringat dengan satu cerita, di mana cerita ini terambil dari suatu mimpi belakang sebenarnya. Jadi ini ceritanya saudara-saudariku. Di suatu daerah di tempat yang bernama Yogyakarta, hiduplah seorang anak kecil yang ia bernama Alex. Alex ini hidup di keluarga yang lengkap. Ada ibu, ada ayah, ada kakek yang disayanginya. Dan kebetulan Alex ini adalah anak tunggal. Dia satu-satunya anak di rumah itu. Alex ini memiliki sifat pemalu. Dia sangat sulit untuk bergaul dengan teman-teman sebayanya. Namun, di sisi itu juga dia sangat kecil orangnya. Dia tidak begitu tinggi. Sehingga dari
fisik ini, dia seringkali mendapatkan body shaming dari teman-temannya, mendapatkan body bully, seperti itulah kurang lebih. Sehingga dari bulian-bulian atau ejekan-ejekan kawan-kawannya, ia menjadi minder. Dia merasa, kenapa aku seperti ini? Hal ini terbawalah hingga dia rumah. Dia merenung di depan rumahnya, hingga kakeknya yang melihat itu tersentuhlah dan menghampiri Alex. Lalu kakek Alex ini bertanya kepada Alex, "Alex, kenapa kamu terdiam di depan rumah?" Lalu Alex menjawab seperti ini, "Apakah dengan tubuhku yang kecil ini aku salah, kakek?" Seketika kakeknya Alex ini mengerti tentang apa menjadi keluh kesah dari Alex ini, bahwa ia tidak percaya diri untuk tubuhnya, tidak ada keyakinan. Lalu kakek Alex memberi satu ilustrasi. Ia mengeluarkan sebuah koin yang dari sakunya ditunjukkan kepada Alex. Lalu kakek itu menunjukkan sebuah koin ini. Lalu kakek itu bertanya, "Alex, tahukah koin yang kakek lihat ini?" Lalu Alex mengatakan, "Iya kakek, aku tahu itu sebuah koin." Lalu kakek itu mengatakan kepada Alex, "Mana yang lebih besar, koin yang kakek pegang atau gunung yang ada di Jogja ini, Gunung Merapi?" Lalu Alex berkata kepada kakeknya dengan percaya diri, "Jelaslah kakek bahwa Gunung Merapi lebih besar daripada sebuah koin yang kakek pegang." Lalu kakek Alex berkata lagi, "Memang benar, secara ukuran Gunung Merapi itu memang lebih besar daripada koin yang kakek pegang. Tapi tahukah Alex, jika koin yang kakek pegang ini dapat lebih besar daripada gunung tersebut?" Seketika Alex di situ terheran dengan perkataan kakeknya. Lalu dia bertanya kepada kakeknya, bagaimana mungkin kakek ukuran gunung yang begitu besar dapat dikalahkan dengan sebuah koin yang ukurannya lebih kecil? Lalu kakek Alex menutup mata sebelah kiri Alex dengan tangan kirinya dan menaruh koin satu lagi ini kanan mata Alex. Lalu kakek Alex berkata, "Apa yang kamu lihat sekarang, Alex?" "Aku hanya melihat sebuah koin, kakek." Dan seketika itu kakek itu tersenyum mendengar jawaban Alex tadi. Lalu kakek Alex membuka mata Alex kembali dan berbicara kepada Alex. Inilah ilustrasi yang kakek berikan kepada Alex saat ini, dari sebuah koin dan sebuah gunung. Koin ini diibaratkan seperti masalah Alex. Coba Alex perhatikan kembali, di dalam koin ini tidak ada ujungnya. Begitu juga dengan kehidupan Alex. Selalu ada masalah yang terus datang dan tiada hentinya selama Alex masih hidup. Namun gunung tadi adalah suatu gambaran kemuliaan Tuhan yang nyata. Dia begitu besar, bahkan jauh sekalipun nampak di dalam kehidupannya. Nah, kenapa koin ini menjadi ilustrasi dan gunung tersebut, Alex? Ini adalah suatu gambaran tentang sudut pandang kita, Alex. Jika semakin dekat kita dengan permasalahan kita, koin ini, maka kemuliaan Tuhan tidak akan dapat dilihat lagi. Kakek Alex hanya ingin memberikan satu keyakinan, meyakinkan Alex kembali bahwa Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi kemampuan Alex. Dan kakek Alex percaya Alex mampu untuk bangkit dari masalah Alex saat ini. Dan cobalah berserah kepada Tuhan, meminta pertolongannya, dan mari bangkit untuk Alex. Begitu juga dengan bacaan kita yang tadi telah kita baca bersama-sama.
dari 2 Korintus 12 ayatnya yang 1 sampai dengan 10. Di dalam ayat tersebut kita dapat melihat terdapat unsur-unsur teologis di dalamnya, yakni ekskatologis, storotheologis, dan kristiologis. Kita mulai dari ekskatologis, tentang suatu hal yang akan datang atau dapat dikatakan akhir zaman, bahkan mungkin suatu penglihatan-penglihatan. Ini sangat jelas terjadi di pasal yang pertama hingga yang keempat, tentang bagaimana Paulus diberikan penglihatan-penglihatan. Hal yang akan datang dapat dilihat oleh Paulus, suatu gambaran di dalamnya. Lalu kita lanjutkan kepada teologis soteriologis, tentang sebuah keselamatan. Di sini Paulus sangat menjelaskan, menekankan bahwa adanya keselamatan di dalam Dia. Maksudnya itu Dia di sini adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan menjadi sumber penyelamatan di dalam Paulus. Ada pengharapan yang diberikan dan ditekankan oleh Paulus di dalam ayat ini. Yang kelima dan yang dari ayat kelima hingga ayat yang ke-8. Lalu disusul dengan kristologis. Suatu penutupan yang sangat menarik di dalam bacaan kita adalah tentang ayat 9 dan ayat 10. Sentralnya jelas, Tuhanlah yang menjadi sentral di sini. Allah itu sendiri. Nah, melalui dari teologis ini kita dapat belajar bahwasannya sebagai jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mampu untuk merefleksikan hal-hal yang diberikan dan diajarkan di dalam 2 Korintus ini tentang kehidupan Paulus di dalam kehidupannya. Lalu yang kedua, sebenarnya kita dapat pembelajaran dari bacaan kita, yaitu adalah bahwa kita harus memiliki rasa penungguan, rasa sabar di dalam. Kita sebagai jemaat Allah di sini diingatkan untuk dapat mengerti bahwasanya kita harus berfokus pada Allah. Walaupun kita banyak penderitaan di dunia ini, walaupun kita merasa tidak terperhatikan, tidak memiliki kepuasan, bahkan kita sering dapat bermasalah, ingatlah satu nama di dalam hidup ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebenarnya kita masih merasakan satu fase di mana kita tetap di masa pandemi. Memang berat kesannya, belum lagi tentang isu yang akan diadakan PPKM di akhir tahun ini. Menjadi suatu problema, menjadi suatu kebimbangan ketika kita hendak pulang kampung, hendak kita melakukan aktivitas untuk Natal bersama, berkumpul bersama keluarga, apalagi yang saat ini sedang merantau, yang rindu akan keluarganya di rumah, kangen dengan masakan ibu. Hal-hal inilah yang menjadi suatu problema di dalam hidup kita, menjadi suatu hal yang bergejolak. Harapan dari kita saat ini mungkin ada satu fase di mana kita dapat merasakan pemulihan itu sendiri. Seperti halnya stratologi tadi, adanya keselamatan. Lalu tentang kristologi, Tuhanlah yang menjadi keselamatan kita. Alangkah baiknya kita belajar untuk berharap pada Tuhan. Kita berusaha tetap menjaga diri kita di dalamnya. Kiranya melalui hal ini kita dapat belajar bahwasannya dari Alex, dari surat Paulus ini, dan kehidupan kita seiring berjalannya waktu dapat menjadi suatu pembelajaran untuk depannya, bahwa kita adalah yang lemah, kita yang tidak mampu, dan kita yang rintih di dalam hidup ini memiliki satu support di belakang kita, pendukung di belakang kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Baiklah, renungan kita telah selesai pada hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa untuk doa penutup.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang baik, Engkau telah mengajarkan kami tentang kami yang lemah ini untuk berserah dan meminta pertolongan hanya kepadamu Tuhan. Kami yakini bahwa setiap pencobaan, setiap kesulitan yang telah kami hadapi, kami yakin bahwa itu dapat kami lampaui, kami lalui. Hanya di dalam nama-Mu, kami dapat lebih kuat lagi. Haleluya. Amin.